Saya urutkan terlebih dahulu nama-nama orang yang mengaku, dalam hal ini Bahar bin Smith. Saya urutkan nama-namanya, kemudian saya bandingkan dengan Rizik Syihab. Saya urutkan namanya sampai Nabi Muhammad, dari mana dia mengaku, kemudian saya potong-potong berdasarkan tahun-tahun. Kemudian saya ambil kitab-kitab yang berada di tahun itu yang telah dicatat oleh para ulama-ulama nasab. Dari Ahmad ini, betulkah dia punya anak namanya Ubaidillah? Tidak ada satu kitab pun yang menyebutkan Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaidillah. Baik dalam kitab nasab, baik dalam kitab sejarah, kitab hadis, dan kitab apapun, tidak pernah ada seorang Ahmad bin Isa yang wafat 345 Hijriah punya anak namanya Mang Ubaid. Makanya sebuah riwayat apabila diriwayatkan oleh orang yang punya kepentingan, ini perlu diteliti ulang. Seperti adanya pengakuan sebagai keturunan Nabi. Ini bisa untuk dipelajari dari studi teks dan studi tekstualitas, juga studi intertekstualitas, namanya muqabalatun nusakh, yaitu dengan cara membandingkan sebuah berita yang terdapat dalam kitab dengan berita lainnya, dikumpulkan berdasarkan tahunnya, kemudian setelah dikumpulkan berdasarkan tahunnya, kita uji berdasarkan manuskripnya. Setelah diuji berdasarkan manuskripnya, ditulis tahun berapa ini manuskrip. Setelah diketahui ditulis tahun berapa, siapa yang menulis? Siapa yang menulis ini? Apakah penulis ini mempunyai kepentingan ataukah tidak? Kalau misalnya seorang yang mengaku sebagai keturunan raja daripada Palembang itu siapa? Sriwijaya, pada tahun 1400 Masehi, misalnya dia keturunan daripada Raja Sriwijaya. Kalau yang menulis ini adalah orang yang mengaku itu perlu sebuah penelitian yang diawali oleh ketidakpercayaan terlebih dahulu. Setelah kita tidak percaya dengan berita itu, maka kita mencari dalil akan klaimnya itu. Jadi kita tidak percaya selama klaimnya itu tidak punya bukti. Ketika klaimnya itu terbukti, baru kita percayai. Begitu pula yang saya lakukan untuk meneliti nasab Ba'alawi. Nasab Ba'alawi, para habib-habib yang aku keturunan Nabi itu, saya teliti berdasarkan metodologi ilmu sejarah, metodologi ilmu nasab, dengan pendekatan studi teks, studi tekstualitas, dan studi intertekstualitas. Saya urutkan terlebih dahulu nama-nama orang yang mengaku, dalam hal ini Bahar bin Smith. Saya urutkan nama-namanya, kemudian saya bandingkan dengan Rizik Syihab. Saya urutkan namanya sampai Nabi Muhammad, dari mana dia mengaku, kemudian saya potong-potong berdasarkan tahun-tahun. Kemudian saya ambil kitab-kitab yang berada di tahun itu yang telah dicatat oleh para ulama-ulama nasab. Dari mulai Nabi Muhammad saya teliti apa betul dia punya anak namanya Fatimah, terverifikasi. Kemudian Siti Fatimah mempunyai anak katanya Husain, terverifikasi. Husain mempunyai anak bernama Ali Zainal Abidin, terverifikasi, ada kitabnya. Kitabnya kitab masa lalu berdasarkan hadis-hadis yang sahih juga ada. Kemudian Ali Zainal Abidin mempunyai anak Muhammad Al-Baghir, terverifikasi. Muhammad Al-Baghir mempunyai anak bernama Ja'far As-Sadiq, terverifikasi.
Ja'far As-Sadiq mempunyai anak bernama Ali Al-Uraidi, terverifikasi, ada dalam kitab-kitab sejarah, kitab nasab, juga kitab-kitab hadis. Kemudian Ali Al-Uraidi mempunyai anak Muhammad An-Naqib, terverifikasi. Muhammad An-Naqib mempunyai anak Isa, terverifikasi. Isa mempunyai anak bernama Ahmad, terverifikasi. Dari Ahmad ini, betulkah dia punya anak namanya Ubaidillah? Tidak ada satu kitab pun yang menyebutkan Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaidillah. Baik dalam kitab nasab, baik dalam kitab sejarah, kitab hadis, dan kitab apapun, tidak pernah ada seorang Ahmad bin Isa yang wafat 345 Hijriah punya anak namanya Mang Ubaid. Tidak ada. Dari situ mereka marah-marah sama saya. Dari situ mereka marah-marah sama saya. Lalu kapankah mereka mengaku keturunan Nabi? Katanya dari jalur Ahmad bin Isa ini. Tahun 895 Hijriah. Setelah 550 tahun dari kematian wafatnya Ahmad bin Isa. Wafatnya Ahmad bin Isa 345 Hijriah. Kosong, celut, tidak ada pengakuan apa-apa dari mereka, keluarga mereka. Ada itu pada tahun 895 Hijriah. Siapa yang pertama kali mengaku? Ali As-Sakran, leluhurnya Rizik Syihab. Dia membuat kitab namanya Al-Burqatul Musyiqqah. Disitulah dia pertama kali mengaku sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengurutkan nama-nama sampai Ahmad bin Isa, yang nama-nama ini 90% fiktif, tidak ada orangnya. Hanya sampai buyutnya saja yang ada orangnya. Ali As-Sakran bin Abu Bakar bin Abdurrahman As-Segab bin Muhammad Maula Dawilah bin Ali Sahib Darak bin Ali Al-Ghayyur bin Muhammad Faqih Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahib Birbat bin Ali Qalikosam bin Ali bin Muhammad bin Alwi bin Ubaid. Ini semuanya 90% fiktif. Ubaid ini dicangkolin kepada Ahmad bin Isa. Yang ada itu hanya dari Ali As-Sakran bin Abu Bakar bin Abdurrahman As-Segab bin Muhammad Maula Dawilah. 4 nama ini benar. Ke atasnya nggak ada orangnya. Kiai Imad dari mana tahunya itu nggak ada orangnya? Ya kan masing-masing punya sejarah, ditulis sejarahnya. Dia meninggal tahun sekian, dia lahir tahun sekian, dia jadi ulama besar, dia punya uang banyak, dia punya murid siapa, dia punya guru siapa. Nah, guru-guru yang disebutkan kadang-kadang orang yang historis, orang-orang yang betul-betul ada. Nah, orang-orang yang betul-betul ada itu kan ada kitab-kitab yang menyebutkan ketika orang itu hidup oleh ulama-ulama lain. Karena sejarah tidak pernah berdiri sendirian. Dia pasti berkaitan dengan orang-orang banyak. Pasti di antara orang-orang itu, kalaulah dia itu circle ulama, ada yang menulis kitab. Dan dia menuliskan, saya berguru pada siapa, saya punya murid siapa. Nah, ketika kita teliti, misalnya seorang bernama Faqih Muqaddam, katanya dia belajar thariqah dari Abi Madyan. Dari mana dia belajar thariqah Abi Madyan itu yang sudah wafat? Katanya dari seorang dari Maghribi. Orangnya ini nggak ada. Orang-orang yang disebutkan ini nggak ada. Kenapa? Karena Faqih Muqaddamnya sendiri, Yai Haris, tidak ada orangnya. Jadi banyak orang hadarat Faqih Muqaddam, wali besar Qutub Robani, itu orangnya tidak terverifikasi sebagai orang yang pernah ada di alam dunia
berdasarkan kitab-kitab sejarah yang ditulis pada masanya yang menyebut kota Tarim. Kan di kota Tarim itu banyak ulama juga. Nah, ulama-ulama itu kadang-kadang ada perbedaan pendapat dengan ulama lainnya. Itu ditulis siapa-siapa ulama di kota Tarim tahun 560 ketika Shahib Mirbat ada. Ternyata tidak ada. Siapa Faqih Muqaddam ada 650 di kota Tarim terjadi peperangan. Ulama yang meninggal siapa saja dicatat oleh kitab-kitab itu. Tetapi nggak ada yang mencatat Faqih Muqaddam pernah ada di kota Tarim. Tidak ada. Dia punya ayah namanya Ali. Ali punya ayah katanya Muhammad Shahib Mirbat, ulama besar yang ada di Mirbat. Mirbat itu sekarang masuk Oman. Katanya dialah orang yang menyebarkan madhab Syafi'i yang ada di kota Mirbat. Dia guru daripada Muhammad bin Ali Al-Qal'i. Setelah saya teliti di kitab-kitab yang ada di tahun itu 650 Hijriah, betul ada orang namanya Muhammad Al-Qal'i, ulama besar, tapi dia tidak punya guru namanya Muhammad Shahib Mirbat, leluhurnya Rizik Syihab ini nggak ada. Jadi orang ini sengaja diciptakan namanya untuk menjadi mata rantai sehingga bisa disambungkan sampai Ahmad bin Isa ini. Jadi Ahmad bin Isa yang ada di 345 Hijriah, yang kesejarahannya itu telah terverifikasi oleh kitab-kitab nasab dan kitab sejarah, mempunyai anaknya itu ditulis semua anak-anaknya. Nggak ada yang namanya Ubaid leluhurnya Rizik Syihab itu. Di dalam kitab nasab itu sudah ada sejak tahun 380 Hijriah. Ada siri silsilatil alawiyah karya Abu Nasr al-Bukhari. Tidak ada Balawi ditulis keturunan Nabi itu, Habib-Habib itu. Kemudian ada kitab di abad kelima namanya Tahdhibul Ansab, dikarang oleh Imam Al-Ubaidili 345 Hijriah. Disebut nama Ahmad bin Isa, disebut nama anaknya, tapi tidak ada yang namanya Ubaid. Ada lagi kitab di abad kelima namanya Muntaqilatul Talibiyah karya Ismail Toba 370 Hijriah. Di situ disebutkan nama Ahmad bin Isa, disebutkan anak-anaknya, tapi tidak disebutkan dia punya anak namanya Ubaidillah. Masih di abad kelima ada lagi kitab yang dikarang oleh seorang ulama yang namanya Al-Umari 490 Hijriah. Disebutkan Ahmad bin Isa, disebutkan nama anak-anaknya, tapi enggak ada yang menyebut dia punya anak namanya Ubaid, Ubaidillah atau Abdullah. Kemudian di abad ke-6 seorang ulama besar dari Ahlussunnah wal Jamaah yang namanya Imam Fakhruddin Ar-Razi, pengarang tafsir Mafatihul Ghaib, pengarang kitab usul fikih Al-Mahsul, idza utliqal imamu fi usulil fiqh fal muradu bihi al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dia mengarang kitab nasab namanya Asy-Syajarah Al-Mubarakah pada tahun 597 Hijriah. Dia wafat 604 Hijriah. Dia mengarang kitab nasab 597 Hijriah. Dia menyebutkan nama Ahmad bin Isa, anak-anaknya semua ditulis bahwa dia hanya punya 3 anak namanya Muhammad, Ali dan Husain. Tidak ada anak namanya Ubaid, tidak ada namanya Abdullah, tidak ada namanya Ubaidillah. Di abad ke-7 seorang ulama nasab yang mengarang kitab namanya Al-Fakhri tahun 614 dia mengarang kitab namanya Al-Fakhri. Di dalamnya dia menyebutkan nama Ahmad bin Isa, anak-anaknya disebutkan, tetapi tidak ada di situ anaknya yang bernama Ubaid. Kemudian kitab Al-Asili tahun 700 Hijriah karya Ibnul A'raj juga tidak menyebutkan nama anaknya Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa-nya disebut, nama anaknya disebut, tetapi nama Ubaid tidak disebut.
Kemudian ada kitab As-Sabatul Muson, ada lagi kitab di abad 9 Umdatul Talib As-Sugro karya Ibnu Inabah tahun 828. Dia mengarang lagi kitab yang kedua namanya Umdatul Talib Al-Kubro tahun 828 juga. Tidak ada nama anaknya Ahmad bin Isa yang namanya UB. Itu dari sisi ilmu nasab. Baru setelah abad 9 mereka nulis kitab banyak. Makanya kata Hanif Alatas, saya bisa mengumpulkan 187 kitab yang menyatakan, menulis bahwa Ba'lawi turunan Nabi. Iya, tapi semuanya ada di abad 9 ke atas sampai sekarang. Tidak ada yang menyebutkan sebelum abad ke-9. Tidak ada, karena ngakunya baru abad ke-9 itu. Kemudian dari sisi ilmu sejarah, ilmu sejarah itu telah ditulis oleh Ibnu Ishaq abad kedua Hijriah, Ibnu Hisham, oleh Nasabu Quraisy, Tarikh Baghdad, Al-Kamil Fit Tarikh, Al-Hamadani. Kemudian di Yaman sendiri ada Tabaqat Fuqaha'il Yaman abad kelima. Kemudian ada Tarikh Al-Yafi'i, ada lagi kitab Tabaqat Sulaha'il Yaman, ada kitab Mir'atul Jinan, ada kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk, ada Al-Makrizi. Semuanya tidak menyebut nama-nama leluhur-leluhur Ba'lawi itu, yang menjadikan orang-orang yang disebut itu semuanya ahistoris. Apa artinya ahistoris? Sosoknya saja tidak ada. Makanya ribut itu di YouTube, di TikTok, Faqih Muqaddam kafir katanya karena mengaku mi'raj ke langit. Di dalam kitabnya Ba'lawi itu di abad ke-10 Hijriah ada menyebut Faqih Muqaddam waliullah, dia mi'raj ke langit 70 kali. Sedangkan di dalam kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari, Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, disebutkan orang yang ngaku mi'raj itu kafir. Maka kata-kata ulama-ulama di YouTube itu Faqih Muqaddam kafir. Saya ditanya oleh Gus Haji Jazuli, Kiai Faqih Muqaddam kafir itu setuju nggak dengan ulama-ulama itu? Tidak. Kenapa Kiai nggak setuju? Karena saya melihat yang namanya orang mukmin, orang muslim, orang kafir itu harus ada orangnya. Nah emang kenapa? Ya Faqih Muqaddam ini orangnya saja tidak ada. Gimana tidak adanya Kiai? Orang ada biografi, ada buku yang khusus menulis Al-Imam Faqih Muqaddam ini banyak sekali. Siapa para dokter-dokter di Yaman yang berani berhadapan dengan saya untuk membuktikan kesahihan sosok Faqih Muqaddam pernah ada di dunia? Nggak ada yang berani. Nggak bakal ada yang berani. Kenapa? Karena buku biografi Faqih Muqaddam itu ditulisnya baru 50 tahun yang lalu. Bahkan salah satunya yang nulis orang Indonesia. Jadi kesejarahannya ditulis dari ruang hampa, diambil tanpa referensi, tanpa bukti primer, tanpa bukti sekunder, tanpa data eksternal, tanpa data internal yang sezaman yang ada pada masanya, tidak ada. Berbeda dengan kesejarahan daripada seorang Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Seorang Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang ada di abad ke-5, ke-6, itu orang yang ada di abad ke-6 mengarang kitab namanya Ibnul Jauzi. Ya, dia menyebutkan di Baghdad ada ulama besar namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Itu membuktikan sosok ini betul-betul historis. Mengenai nasabnya, ulama-ulama nasab itu mencatat nama Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad SAW itu sejak kematian wafatnya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kenapa waktu hidupnya tidak? Karena waktu hidupnya Syekh Abdul Qadir Jailani tidak pernah mengaku di hadapan orang sebagai keturunan Nabi.
baru diketahui dari keluarganya. Ketika mau dicatat sejarahnya, keluarganya mengatakan bahwa ini silsilah ayahku Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sampai kepada Sayyidina Hasan. Itu. Jadi itu sudah terverifikasi. Tetapi kalau Ba'lawi ini sama sekali Bapak. Kalau hadarat-hadarat ila hadrati faqih muqaddam itu kemana larinya nggak tahu saya. Kalau kitanya jelas dapat pahala, tapi mentoknya kemana ini nggak tahu. Karena orang baca Fatihah pasti dapat pahala. Maka udah kita baca Fatihah kepada yang jelas-jelas ada orangnya. Siapa? Ya para sahabat Nabi, para ulama-ulama, kiai-kiai kita, guru-guru kita di kampung yang mengajarkan agama, mengajarkan praktek sholat, praktek wudhu, yang mengajarkan kesantunan, yang mengajarkan kecintaan terhadap agama, kecintaan terhadap negara, yang tidak memprovokasi antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lain, antara bangsa dan negara. Tidak ada ulama-ulama NU menyuruh jamaahnya, jamaah pengajian yang mulia, besok kita demo turunkan BBM. Enggak ada. Dari zaman dulu belum pernah ada ulama NU menyuruh demo kepada masyarakatnya, kepada negara. Kenapa? Karena ulama berhusnudzon, masing-masing punya tugasnya. Tugas kita mengajarkan umat untuk membawa ke dalam keridhaan Allah. Tugasnya para pemimpin kita di negara adalah untuk membawa kemaslahatan pada masalah-masalah duniawi. Dan para ulama yakin tujuan dari para pemimpin itu semuanya kebaikan untuk bangsa dan negara. Ini yang diajarkan ulama kita. Kalau mengenai oknum-oknum, semuanya ada oknum. Kita ini sudah stadium 4 korupsi. Buktinya kita aman-aman saja. Kalau kelaparan di mana-mana terjadi, pembangunan sama sekali tidak ada. Kemudian bapak lurahnya pakainya Rubicon, bapak camatnya pakainya Hiace, misal. Istrinya pakainya Alphard, sementara tidak ada sama sekali pembangunan. Baru itu ketimpangan yang nyata. Sekarang ini enggak. Kita sampai ke sini di pelosok ini di aspal, walaupun gejlok-gejlok. Saya tidur di tol, tiduran, nggak tidur beneran. Ketahuan ini udah dekat kalau udah gejlok-gejlok. Karena biasanya kalau di kampung kan terbatas anggaran kita itu. Mudah-mudahan aja nanti kita bisa dengan segala upaya-upaya pemimpin kita. Ini sebenarnya Bapak, orang pemimpin kita ini program itu semuanya benar, semuanya baik. Ada ketidaksinkronan di tengah, kadang di pinggir, itu aja. Dan ini berusaha berbagai macam metode. Sekarang tadi saya lihat di YouTube itu Bapak Presiden kita mengadakan program Danantara Indonesia, bikin super holding untuk BUMN agar uang tidak banyak melebur yang tidak-tidak, tetapi betul-betul untuk simpanan investasi, bukan hanya untuk hari ini, bisa sampai 100 tahun lagi, bisa 200 tahun lagi, bisa 500 tahun lagi untuk anak cucu kita. Jadi kayak rumah tangga kita juga punya tabungan. Kan kita di rumah juga kan nabung. Kalau orang punya warung itu kemudian dia dapat 100.000 dibelanjain semua. Besok dapat 200.000 belanjain semua. Walaupun barang semakin banyak, kalau tidak ada ketahanan ekonomi berupa celengan tabungan, ini tidak akan beres kehidupan Bapak dan Ibu. Jadi tiap hari harus jelas berapa persen yang harus dimasukkan sebagai tabungan. Kalau kita dapat 100.000, misalnya 20% lah kalau kita banyak tanggungan yang kita celengin. Berarti 20.000 ini harus matang lihat, nggak boleh diomongin. Kalau dapatnya 200.000 berarti 40.000 kita harus masuk celengan per hari.
Tapi kalau kita masih bujangan, itu bisa 80% kita masukkan. 80.000, 40.000 buat makan. Atau kalau misalnya kitanya masih makannya sama orang tua karena masih bujangan, 100.000 dapat 90.000 masuk celengan, 10.000 kita buat jajan. Semakin cepat kaya raya itu. Nanti kalau sudah aman investasi, baru kita kaya orang. Makan apa saja, jajan apa saja. Tapi sebelum aman ekonomi kita, maka kita lebih baik untuk banyak menabung. Kalau sudah punya aset, kita bisa beli tanah. Udah aman tuh berarti kalau udah beli tanah tuh. Atau beli kebun kelapa sawit dapat 2 hektar mah. Ya kan? Nah itu berarti sudah aman. Tapi kalau semuanya berbentuk barang, walaupun punya toko gede, tidak ada tiap hari kita untuk tabung, maka ini ketahanan ekonomi kita berarti belum kuat. Nah, Pak Prabowo hari ini sedang mencari cara bagaimana agar kekayaan kita hari ini itu dapat dinikmati oleh anak-anak kita di masa yang akan datang. BUMN yang selama ini banyak kebocoran oleh orang-orang partai, karena BUMN kadang-kadang yang jadi direktur dia direkomendasi oleh partai, akhirnya partai ada acara mintain duit dan lain sebagainya. Sekarang ini Bapak Prabowo ingin bahwa kebocoran ini sangat sedikit sekali, diminimalisir, ada efisiensi dan lain sebagainya. Sebenarnya ini untuk anak cucu kita ke depan, dan kita harus husnudon. Nah ini bab husnudon ini Pak Kiai Suparman di sini. Jangan husnudon pada nasab yang gak jelas. Nasab yang gak jelas di husnudoni, udah tahu dia ini kalau misalnya kita husnudon akan mendolimi kita, mintain duit, ngedoain jelek, mengadu domba dan lain sebagainya. Dia ajak itu jamaah-jamaah untuk meyakini dia sebagai turunan Nabi, agar mempunyai kesetiaan mutlak sehingga dibawa kemana saja oleh dia, bahkan untuk melawan negara mau itu orang-orang. Kalau acara NU mau mengadakan di wilayah, acara NU kita nanti harlah kita datang ke alun-alun, itu ketua MWC nyari-nyari dana untuk ngituin ibu-ibu yang kita bawa, kita kasih sama kita nasi, ya kan, masing-masing MWC kadang-kadang dikasih jajan juga, karena dia datang itu kan atas kemauan kita sebagai ketua MWC yang diperintahkan oleh ketua PWNU. Itu manusiawi. Tapi kalau orang yang ngaku turunan Nabi, yang memanfaatkan jiwa dan raga daripada orang-orang yang dimanfaatkan ini, itu nggak ada begitu-begitu. Dia hanya diperas daripada keyakinan itu untuk mencintai keluarga Nabi sebagai perjuangan agama, perjuangan mencintai turunan Nabi. Jiwa raganya dimanfaatkan bahkan untuk hal-hal yang akan membuat dia rugi, baik dunia maupun akhirat. Suruh melawan pimpinan sendiri, suruh melawan negara, suruh melawan polisi, suruh melawan lurah, mau aja. Ini demi membela cucu Nabi, padahal cucu palsu. Bukan hanya terverifikasi sebagai cucu palsu dari sisi ilmu nasab, ilmu sejarah, tes DNA pun sudah. Kita punya ahli-ahli dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yang sudah meneliti mereka. Yang tampil hanya hanya Dr. Sugeng Sugiarto. Di belakangnya banyak lagi yang sedang menunggu. Kalau misalnya ada dialog atau diskusi, debat tentang DNA, bukan hanya Dr. Sugeng, di belakangnya masih ada profesor-profesor yang siap membantu kita untuk membuktikan Ba'lawi ini bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ahli DNA dari dalam negeri maupun ahli DNA dari luar negeri, bahkan dari Yaman. Dari Yaman sendiri, pakar DNA-nya akan membantu kita. Tetapi sampai saat ini mereka nggak berani. Suruh tes DNA kayak takut.
apa namanya itu semut sama api. Kalau ngomong DNA langsung lari aja. Kenapa? Karena sudah 180 orang dari keluarga mereka yang tes DNA, dan 99% mereka bukan hanya terverifikasi bukan keturunan Nabi, tapi mereka terverifikasi bukan orang Arab, tapi orang Kaukasus yang pindah ke India, kemudian jalur ibunya dari India, jalur ayahnya dari Kaukasus. Makanya secara tes DNA, YDNA, yaitu cara tes DNA untuk mengetahui jalur laki sampai Nabi Adam, itu mereka terverifikasi sebagai orang Kaukasus, orang Turki, perbatasan Turki, Iran, apa namanya itu Bosnia, di situ Kaukasus, pegunungan Kaukasus. Dulu orang-orang Yahudi Khazar. Yahudi Khazar itu orang-orang Yahudi yang ngaku keturunan Nabi Yakub, tapi mereka sebenarnya bukan keturunan Nabi Yakub. Nah, kemudian dia pindah ke India, kawin dengan orang-orang India. Makanya dari tes DNA mitokondrianya, yaitu jalur ibu atau jalur dua-duanya untuk mengetahui persentase genetik dia ini lebih dominan dari daerah mana, itu terverifikasi mereka ini 48% dari jalur ibunya adalah India. Dan ini bisa dibuktikan. Coba lihat di internet itu DNA Najwa Shihab. Itu 48% dia jalur mitokondrianya, jalur ibunya adalah orang India. Nah, ini permasalahan kita semua, terutama warga Nahdlatul Ulama, karena yang percaya kepada penghormatan terhadap keturunan Nabi itu hanya Nahdlatul Ulama. Orang Muhammadiyah dari dulu udah merdeka, makanya mereka kaya raya, karena duitnya buat nabung, bukan buat kabin. Kalau di Lampung ini sampai ada yang ngasih HS itu sama kabin, ada yang ngasih Alfa. Orang Lampung mukibin, orang mukibin diminta apa aja kan di depan orang malu, dia kasihin aja turunan Nabi ini, mudah-mudahan saya berkah. Padahal bukan turunan Nabi, jangankan turunan Nabi, orang Arab aja bukan. Coba lihat wajahnya Raja Salman dengan wajah para kabib-kabib itu, beda, bainal masyriqi wal maghribi. Nah ini, kalau misalnya pengakuan itu tidak berdampak sosial, ya tidak apa-apa. Orang ngaku ini urusan dia itu, tetapi pengakuan ini wajib untuk kita bongkar karena berdampak sosial. Karena pengakuan mereka selama ini dimanfaatkan oleh mereka untuk menindas spiritualitas jiwa masyarakat yang percaya dan takdim kepada keturunan Nabi, sehingga dengan itu mudah untuk dimanfaatkan secara ekonomi dan secara politik, berbahaya untuk ketahanan nasional. Kenapa? Kalau semua orang itu didoktrin harus hitam putih ikut keturunan Nabi, padahal palsu begitu. Namanya keturunan Nabi asli kan pasti membawa kebenaran, membawa kepada kebaikan. Kalau yang palsu kan enggak. Kalau dianya lebih dominan darahnya bukan darah Nabi, kemudian orang percaya dia cucu Nabi, ya akhirnya anak-anak kita, saudara kita, masyarakat kita meyakininya ikut Nabi, turunan Nabi, padahal dibawa ke jalan neraka. Coba selama ini siapa yang bikin ribut di ini negara? Ya kalangan mereka saja. Orang Jawa punya akhlakul karimah yang tinggi, orang Aceh, Sumatera punya akhlakul karimah yang tinggi, orang Batak punya akhlakul karimah walaupun suaranya keras, tetapi nggak pernah ada orang Batak macam-macam itu untuk suku lainnya, untuk bangsa negara adem ayem aja. Orang Madura ngajakin carak melulu, tetapi belum ada dia itu mau mengusak ngasik negara dan kebangsaan kita. Jadi bangsa Indonesia ini bangsa besar yang mempunyai peradaban tinggi, akhlak mulia tinggi, keturunan orang-orang besar zaman masa lalunya. Jangan mau kita direndah-rendahkan oleh orang-orang yang hanya mengaku keturunan Nabi tanpa ada buktinya. Ini pentingnya. Makanya
kita ini bukan untuk membuka aib sebenarnya, tetapi untuk melindungi masyarakat kita dari pemanfaatan pengakuan itu untuk kepentingan yang tidak baik, yang tidak ada kemanfaatnya untuk masyarakat kita itu yang diajak oleh mereka. Ibu bapak, karena udah jam 12, ini udah 1 jam ini kita bicara, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kepada ibu-ibu yang kehujanan itu, walaupun ini gagah perkasa, tendanya ini kuat, tetapi cibratan mah pasti ada ya. Mudah-mudahan kita lebih dapat pahala lebih besar, karena yang banyak pahalanya itu adalah orang yang banyak susahnya, banyak pekerjaannya. Semakin susah kita beribadah, semakin banyak pahalanya. Karena kita ini datang hujan-hujanan, tentu pahalanya lebih besar daripada ketika kita datang tanpa hujan-hujanan. Demikian saya diminta berdoa sebelum saya tutup. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.